Halo penikmat film, balik lagi bersama gue Hari Mupitam. Dan kali ini gue akan mengupdate jumlah penonton per 5 Agustus hari Rabu. Dan ada yang mengejutkan nih, Spider-Man Brand New Day sudah mencapai jumlah penonton yang cukup besar. Sebanyak apa? Yuk langsung kita bahas. Oke, yang pertama posisi 10 dulu, Ip Man Kung Fu Legend. Film Ip Man ini yang terbaru sebenarnya sih sudah masuk film gudang lah ya, karena filmnya ini nggak tayang pada saat filmnya tayang dari negaranya itu loh. Jadi nggak baru-baru banget lah, tapi ke Indonesianya telat tayangnya. Dengan mendapatkan jumlah penonton hariannya 175 penonton, dengan total jumlah penonton 130 ribuan penonton, dan berhasil menempati posisi 10 sementara pekan ini. Lumayan sih jumlah penontonnya, nggak jelek-jelek amat. Untuk total jumlah penontonnya 100 ribuan, tapi tetap masih kurang maksimal ya sebagai film luar yang bisa dibilang ikonik, memiliki serial yang cukup banyak jumlah filmnya ini, dan tentu saja sudah banyak orang kenal lah ya film Ip Man ini. Kalau kalian suka film action dengan bela diri ala-ala kungfu, yang jelas pertarungan jarak dekat, bisa kalian tonton di bioskop. Ramaikan Kung Fu Legend Ip Man. Lanjut lagi, film Sihir Tanah Kubur. Sihir Tanah Kubur ini berhasil mendapatkan jumlah harian penonton per hari ini, kemarin ya lebih tepatnya, yaitu sekitar 1000-an penonton, dan total seluruhan jumlah penonton saat ini adalah 211.000 penonton. Sihir Tanah Kubur masih tayang di bioskop. Kalau kalian suka film horor, tonton film ini. Selagi masih tayang. Lanjut lagi, di posisi 8 ada film The Tao Exorcist. Film horor Taiwan ini mendapatkan jumlah penonton harian pembuka opening day-nya sekitar 1170 penonton. Hanya mendapatkan sekitar 1000-an ya, sedikit sekali, jauh dari 100.000. Ya, selagi masih sempat, selagi masih ada, kalau kalian suka film Taiwan horor, Taiwan, Cina, Korea kayak gitu-gitulah. Pokoknya tematiknya horor yang tentu saja urban legend dan tentu saja ada perdukunan di dalamnya, bisa saksikan film The Tao Exorcist selagi masih tersedia. Kemungkinan tayangnya di Cinepolis ataupun di CGV ya. Let's go. The Tao Exorcist posisi 8. Lanjut lagi, film drama Indonesia yaitu Andai Waktu Bisa Diulang Kembali, posisi 7, mendapatkan jumlah harian penonton 1.500 dengan total keseluruhan 29 ribuan penonton. Kalau kalian suka film Davina Karamoy yang dibintangi Davina Karamoy, cocok tonton film ini. Drama, ada unsur keluarga, ada unsur percintaannya. Let's go, ramaikan filmnya Davina Karamoy. Oke, selanjutnya ada film horor Evil Dead Burn masih tayang dan masih mendapatkan jumlah penonton 1.800 penonton per hariannya per kemarin tanggal 5 Agustus ya. Dan total keseluruhan sekitar 494 ribuan penonton, hampir mendekati angka 500 ribuan penonton ya, dan menempati posisi ke-6. Evil Dead Burn masih tayang nih. Yuk, kalau kalian masih pengen penasaran sama film ini, tonton aja di bioskop. Oke, lanjut ke posisi 5 ada film Cek Kodam. Film yang dibintangi oleh Jirayut ini posisi 5 dan mendapatkan sekitar jumlah penonton hariannya masih lumayan cukup lah, 2.300. Cukup oke, walaupun gak gede-gede amat. Dengan jumlah total penonton sekitar 398 ribuan penonton lah ya, mendekati angka
400.000. Selagi masih tayang, yuk langsung tonton filmnya. Oke, selanjutnya ada Sajen Satu Shuro dengan jumlah penonton 130 ribuan penonton. Dan cukup oke nih, jumlah hariannya masih stabil lah ya, di angka 11 ribuan penonton dan menempati posisi keempat. Oke, bisa kalian saksikan Sajen Satu Shuro, film horor yang minggu kemarin tayang. Karena besok bukan besok sih, hari ini sudah tayang film baru untuk film Indonesianya. Jadi untuk film luar atau film Indo yang pekan lalu sudah masuk, tapi untuk jumlah penonton film Indo yang pekan ini belum dicantumkan di edisi kali ini, di update penontonnya ya. Oke, lanjut ke posisi 3. Selanjutnya film dengan tematik kecelakaan pesawat, terus berada di air dan harus bertahan hidup di air, di laut ya, dengan keganasan hewan-hewan laut seperti hiu, wow, ataupun ancaman-ancaman lainnya. Mengerikan sekali bertahan hidup di tengah laut dengan kecelakaan pesawat. Seharusnya sih udah pada mati ya, tapi ternyata masih hidup. Nah, ini dia film tentang perjuangan hidup, survival, dan tentu saja action dan trailer monster-monster laut bisa kalian saksikan saja di bioskop Deepwater dengan dapat jumlah penonton yang cukup lumayan, hampir 13 ribuan, sekitar 12.900 penonton. Wah, cukup oke ya untuk opening day-nya. Oke, selanjutnya The Odyssey. 24 ribuan penonton masih berhasil diraup oleh The Odyssey di pekan ini, terkhusus di per hari ini. Oke, lumayan cukup oke sih, dengan total jumlah penonton yang masih gede lah ya, 1,6 jutaan penonton. Walaupun sudah beberapa minggu hadir di bioskop, tapi ternyata masih banyak kok yang tertarik sama The Odyssey ini. Mantap, posisi 2. Dan posisi pertama adalah Spider-Man Brand New Day. Luar biasa sekali. Pertanggal 5 Agustus, film Spider-Man Brand New Day ini cukup oke ya. Masih mendapatkan jumlah penonton cukup tinggi, yaitu 229 ribuan penonton. Ya, hampir 230 lah. Itu per harinya loh, gile kan. Dan sekarang totalnya sudah menembus angka 4 juta penonton. Wah, fantastis banget. Hanya dalam beberapa pekan lah ya, sepekan lah ya jatuhnya, 7 hari. Bisa mendapatkan jumlah penonton 4 juta tuh luar biasa banget kalau di Indonesia. Luar biasa sih. Apakah bisa mencapai Avengers Endgame? Karena kalau di Indonesia nih, jumlah penonton tertingginya ada di Avengers Endgame. Terus di bawahnya baru ada agak lain. Itu termaksud paling oke loh, Avengers Endgame. Tapi kalau dilihat dari jumlah penonton Spider-Man hariannya nih, di pekan pertama aja udah dapat 4 juta. Itu sih kemungkinan bisa lah ya lewat. Kita lihat saja stabil apa enggaknya Spider-Man, karena nggak ada ancaman besar sih di beberapa pekan ke depan. Mungkin Insidious bisa potensi mengurangi jumlah penonton hariannya Spider-Man, tapi masih bukan ancaman yang besar juga. Tapi ya karena jumlah penontonnya sudah menurun, sudah pada nonton lah ya, bisa saja berkurang karena di pekan-pekan selanjutnya pasti akan cenderung menurun. Tapi ini tuh cukup stabil ya di angka 200 ribuan, karena pas awal-awal tuh bisa sampai 800 ribu loh. Gila, itu capai rekor banget. Harian day-nya itu sekitar penontonnya di 800 ribuan. Wah, fantastis. Spider-Man luar biasa. Itu baru di Indonesia, apalagi di internasional ya, di worldwide-nya. Gila, capaiannya pasti billion US dollar ya. Gokil. Magic. Oke, kita nantikan kabar baik dari Spider-Man. Apakah berhasil nembus? Ya kalau di Indonesia Avengers Endgame lah patokannya. Sekitar 11 jutaan lah ya. 12 dah, kalau udah nyampe 12 juta itu udah otomatis ngelewatin Avengers Endgame ya. Jadi otomatis dia yang posisi 1. Apakah bisa? Kita lihat saja. Tapi bisa juga disusul lagi nanti di Avengers Doomsday ya. Karena kan bentar lagi tayang juga ya. Berdekatan lah. Spider-Man memang salah satu superhero favorit sih. Banyak orang yang suka lah sama film-film Spider-Man.
dari berbagai macam karakternya ya. Luar biasa sekali Spider-Man nih dunianya, dan karakternya difavoritin banyak orang, sampai semua orang berbondong-bondong nonton Spider-Man. Dan seluruh bioskop, seluruh layarnya juga diisi oleh film Spider-Man. Mumpung masih tayang dan masih bisa dibilang cukup segar lah ya, masih seminggu lah, masih oke. Untuk kalian yang belum nonton, dan mungkin banyak spoiler bertebaran, kalau belum nonton experience-nya di bioskop, kalian nggak akan tahu seseru apa film Spider-Man Brand New Day ini. Kalau kalian mungkin setuju atau enggaknya, tonton dulu dah, baru kalian tahu semenarik apa film ini. Tentunya tentang personality-nya Spider-Man lah ya, tekanan hidup dan mutasi genetiknya Spider-Man. Let's go, tonton saja di bioskop Spider-Man Brand New Day selagi tayang di bioskop. Itu aja update film per harian ya. Sebenarnya sih ini gue pengen mengupdate film Spider-Man aja, makanya gue bikin konten update jumlah penonton film bioskop, terkhusus di bioskop Indonesia, untuk semua film yang sedang tayang di bioskop Indonesia. Itu aja, mungkin nextnya update jumlah penonton film Indonesia kali ya, karena kan ini kan spesifiknya kan untuk seluruh film, masih belum film Indonesianya. Kalau film Indonesianya ada film apa sih? Kalau sekarang sih cenderung loyo ya film Indonesia. Mungkin next time-nya film Indonesia bisa gacor lagi ya. Kemarin kan film Indonesia gacor terus, sekarang giliran film luar. Nggak apa-apa sih kalau filmnya Spider-Man Maya yang bertengger di atas. Oke, itu aja update film kali ini. Kita akan buat konten-konten menarik lainnya di lain kesempatan. Enjoy movie ever.